Oke, jadi materi terakhir kita itu adalah pricing management atau price decision management. Gimana caranya manajemen itu memutuskan harga, menetapkan harga gitu. Jadi kita bakal bahas konsep dasar pricing itu sendiri, terus ada konsep long run pricing, terus ada juga pendekatan yang dipakai di long run pricing. Nah, tadi aku sebutin di grup itu yang life cycle itu dia kan ini materinya cuma ada di long run ya. Dia itu di luar cost plus pricing, nanti di luar pendekatan yang ini nih yang dibahas di RPS. Jadi aku nggak ambil ya, karena pas aku lihat soal tahunku pun itu nggak ngambil ke sana gitu loh, dan itu nggak ada di RPS, makanya aku nggak sertakan di materi aku gitu. Cuma nanti kalau misalnya kalian penasaran mau dibahas, boleh. Kalau misalnya mungkin masih ada cukup waktu ya. Nah, materi pertama itu tentang konsep dasar dari pricing itu sendiri. Nah, jadi pricing itu ya cukup kalian tahu itu adalah penentuan harga. Dipengaruhi oleh apa aja? Ini teorinya aja teman-teman ya, sedikit aja. Yang pertama customer udah jelas. Customer maunya punya willingness to buy berapa? Keinginan untuk membayar, willingness to pay. Keinginan untuk membayarnya berapa sih customer itu? Gitu. Itu kan pasti menjadi acuan Nah, jadi kita itu kan pasti bakal lihat permintaan pasarnya, mau lihat willingness to pay dari customer-nya berapa, sehingga kita bisa tahu bahwa oh konsumen ternyata rata-rata pengennya barang A dengan harganya sekian. Maka customer itu merupakan faktor yang menentukan harga gitu. Terus yang kedua yang jelas adalah kompetitor. Nanti di sini kita bakal bahas bahwa kita tuh menentukan harga lihat kompetitornya, lihat pasarnya gitu. Ada kalau misalnya ada pesaing pasti ada persaingan harga gitu kan, perusahaan juga nggak mungkin menjual kayak ih kita kan mau labanya gede, iya tapi kalau nggak ada yang beli kan percuma. Kalau yang beli lari ke sebelah kan percuma gitu ya. Terus yang terakhir itu kita lihat cost juga. Kita nggak mungkin jual misalnya kayak pengennya menyaingi kompetitor tapi kita rugi, ya kan? Maka biaya produksi dan non produksi itu tetap jadi acuan kita. Gitu, itu faktornya. Lalu untuk konsep dasar long run pricing, jadi di sini tuh kita lebih sebenarnya si long run pricing ini tuh ada hubungannya sama yang tadi nggak aku bahas itu materi yang life cycle. Itu kalau di situ kelihatan jelas ada namanya R&D cost. Itu dia kayak dia bahas gitu loh, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 gimana. Tapi ya balik lagi karena nggak ada di RPS ya udah kita skip ya. Jadi kita itu menetapkan harga untuk jangka panjang karena ternyata bukan cuma DM, DL, FOH, marketing expense, general expense, selling expense, dan lain-lain aja ternyata yang kita keluarin. Sadar atau nggak sadar, kita pasti ngeluarin biaya gede di awal pembuatan. Jadi awal kita mau buat itu kan pasti kita kayak apa ya? Ada riset. Habis riset ada trial error. Nah, ini dia masuk ke biaya R&D. Jadi, untuk ada namanya value chain. Jadi di sini tuh pertama itu R&D dulu, ada riset dan pengembangan, research and development. Baru deh kan kalau misalnya kita mau bikin produk pasti kayak kita riset dulu pasar mintanya seperti apa, spesifikasinya kayak gimana, baru kita design of product dan juga kita memproses produknya, memproses desainnya, lalu kita baru produksi, terus kita jual, kita distribusikan, gitu. Baru nanti ada feedback. Ini adalah value chain-nya, gitu. Nah, jadi biaya R&D ini kan muncul dan biasanya gede. Kenapa? Karena riset itu nggak murah kan. Kita trial error juga nggak murah gitu loh. Makanya biaya R&D ini biasanya dia nggak boleh kayak kita bebanin di awal semua. Misalnya
kita mau bikin iPhone 14 di 2022. Ini kita riset dulu kan, si Apple ini dia riset dulu nih tentang kebutuhan dan keinginannya customer. Mau spek tambahannya apa, kapasitasnya apa, yang harus diperbaiki apa, terus ada trial error-nya dulu. Nah, ini nggak mungkin biaya R&D ini kita bebanin semua di 2022. Jadi expense kita tuh kita bebanin di 2022 semua. Mungkin ada perusahaan seperti itu, cuma rasanya ya kalau dia kayak gitu pasti laporan keuangannya kan jelek gitu loh di tahun bersangkutan karena gede banget R&D-nya misalnya. Nah, makanya biasanya R&D itu dia nggak dihitung setahun, dia long run, dia jangka panjang gitu. Biasanya R&D ini dihitung total habisnya itu berapa. Setelah itu dibagilah ke tahun, misalnya tahun produksinya, misalnya dia bakal terjual selama 5 tahun gitu misalnya. Penjualan tahun pertama 30 juta unit, tahun keduanya 20 juta unit, tahun ketiganya sampai kelima 5 juta unit misalnya. Nah, terus ya udah misalnya dia punya R&D-nya di sini 2 miliar, dia bagi ke 5 tahun itu. Terserah mau dibagi rata atau mau bagi berdasarkan unit terjualnya, boleh kayak gitu untuk R&D ini. Nanti ini harusnya dibahasnya di life cycle gitu, cuma ini teorinya aja. Oke. R&D ini terserah perusahaan aja, tadi aku bilang baginya mau kayak gimana. Nah, ini bakal dibagi nih, nggak bakal dibebankan selama 1 tahun tersebut, gitu, biar nggak kegedean. Nah, sekarang komponen biayanya kita tahu kan, bahwa dalam si iPhone 14 ini, nggak cuma DM, DL, FOH, marketing, terus administratif, tapi ada juga R&D yang menjadi komponen penyebab mahalnya iPhone 14 gitu misalnya. Oke. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi si PT Bambang ini dia punya 2 produk. Yang pertama produknya server dengan trademarknya Dashpoint sama personal komputer dengan trademarknya ProValue. Jadi mereknya ProValue nih. Nah, tadi 6 proses bisnisnya udah disebutin ya. Pertama R&D dulu, terus kita desain, kita produksi, kita pasarin, kita distribusikan, baru nanti ada feedback yang masuk ke customer service. Gitu. Informasi lain, PT Bambang memperkirakan pasar produk ProValue menjadi kompetitif. Artinya di sini banyak nih kompetitor. Makanya inilah yang bakal mempengaruhi harga. Nah, kita harus menetapkan harga untuk ProValue. Terus kita di asumsinya nggak punya WIP begin dan nggak punya persediaan awal dan akhir, dan kita itu di tahun tersebut kita produksi dan menjual 150 unit ProValue di tahun tersebut. Nah, kita ceritanya pakai activity based costing dengan 3 direct manufacturing cost, ada DM, DL, sama direct machining cost. Nah, di sini dia bilang, machining cost kenapa jadi direct nih? Karena dia itu khusus untuk ProValue. Jadi, kan tadi dia punya 2 produk ya. Ada yang Dashpoint, sama ada ProValue. Gitu. Tapi dia bisa ditelusuri nih, bahwa si machining cost ini bisa ditelusuri, dia itu full semuanya punyanya si machining cost. Gitu. Punyanya si ProValue, si machining cost ini semuanya diakibatkan karena kita produksi ProValue. Gitu. Terus kita punya 3 overhead cost pool. Ini FOH-nya. Cost pool-nya apa aja? Kita kan pakai activity based costing ya. Berarti cost pool-nya itu aktivitas-aktivitasnya. Pertama, ada aktivitas ordering dan receiving. Yang kedua, testing dan inspeksi. Yang ketiga adalah biaya rework. Ini masuk ke overhead-nya. Rework itu. Kenapa? Karena katanya itu dia tiap produksi itu pasti ada defect-nya. Ada kemungkinan untuk defect. Nah, si defect ini dia bakal menyebabkan perusahaan harus nge-rework.
Gitu. Oke. Terus dia katanya pakai long run price. Long run price, terus manajer mendapatkan informasi bahwa yang pertama, direct material bervariasi sesuai kuantitas unit per value yang diproduksi. Artinya berarti cost drivernya itu jumlah unit per value-nya. Yang kedua, kalau DL berdasarkan direct labor hour, kalau direct machining dia itu sebenarnya fixed cost. Ya, tapi bisa ditelusuri langsung ke pro value aja. Bahwa ini biayanya punyanya pro value gitu. Terus dia dibilang kalau misalnya tiap unit pro value itu butuh 2 jam mesin dengan kapasitasnya 300.000 jam. Oke. Biaya ordering and receiving, testing and inspection, dan rework bervariasi sesuai cost driver. Jadi nanti cost drivernya beda-beda. Lalu untuk ordering dan receiving dalam jangka panjang, pegawai yang bertanggung jawab, bla bla bla. Oh, kalau misalnya jumlah ordernya sedikit, dia bisa diberhentikan. Tapi ini nggak ngaruh ke hitungan kita nih. Jika order bertambah, pegawai bisa ditambah. Oke. Nah, ini ada data untuk manufacturing cost-nya. Di sini direct-nya itu ada DM, DL sama direct machining. Aku juga bingung ya, ini tuh dari Hongren ya. Dia bilangnya direct manufacturing cost, berarti kan cost langsung, tapi di sininya FOH, bahwa overhead itu kan biaya indirect manufacturing kan sebenarnya. Cuma mungkin karena dia udah bisa untuk dibagi nih, udah khusus untuk pro value, maka dia dibilang direct. Mungkin aku nggak ngerti nih gimana konsepnya si Hongren. Karena di bawahnya ada manufacturing overhead cost. Bedanya sama fix FOH itu apa gitu. Jadi udahlah, kita nurut aja lihat ini ada direct manufacturing cost. Cost drivernya untuk DM itu dari jumlah kitnya. Nah, dia itu per unit pakai 1 kit. Nah, ini bakal menyesuaikan sama berapa unit yang diproduksi. Gitu. DL pakai DLH, machine hour-nya, machining cost pakai machine hour. Terus DM-nya itu kita kan tadi bikin dan menjual 150.000. Jadi kalau soal di pricing itu rata-rata yang kita produksi sama dengan yang dijual. Jadi di sini udah kita nggak usah mikir kayak Ika ini kan berarti biayanya sesuai yang diproduksi, ini sesuai yang dijual gitu. Nggak, biasanya di soal ini produksinya sama dengan yang dijual gitu. Kalau beda gimana? Ya udah kan kita mau ngitung COGS, ya kan? COGS kan sesuai sama cost of goods sold. Kita hitung berapa aja yang terjualnya, ya kan? Jadi kita kalau misalnya ngitung biaya yang kita bebankan di income statement, ya berarti yang tersesuai sama yang terjualnya, gitu. Nah, yang pertama DM tadi 150.000 unit, berarti total kuantitas dari cost drivernya, yaitu cost drivernya itu sebenarnya kalau di sini menurutku ya bukan jumlah kit harusnya, tapi unitnya. Karena di sini total jumlah kit ini kan dipengaruhinya sama total unit gitu. Jadi sebenarnya bisa sih kalau kalian mau bilang jumlah kit, tapi kan tadi juga dibilang bahwa itu sesuai sama unit yang diproduksi. Jadi ada 150.000 unit, itu satu unit pakai 1 kit, jadi totalnya 150.000 kit gitu. Terus DLH 3,2 DLH per unit dikali 150.000 jadi 480.000. Ini ada cost per unit of cost driver. Ini per cost drivernya 460, jadi tinggal dikali ya buat totalnya. Tinggal dikali. Gitu. Yang machine hour dia itu 300.000 dikali dengan 38. Nah, ini kenapa nggak pakai ini nih? Karena dia fixed cost. Sekali lagi dia fixed cost. Total quantity of cost drivernya sesuai kapasitas maksimumnya aja, 300.000. Dikali sama cost per unit of cost driver 38. Gitu. Lalu untuk manufacturing overhead cost, pertama ada ordering and receiving yang tadi
aktivitas yang pertama itu cost drivernya adalah berapa sih jumlah ordernya berapa kali gitu. Nah, dia bilang untuk membuat 150.000 unit pro value ini, kita itu butuh 450 komponen, ya, di mana satu komponen itu pemesanan dalam setahunnya itu 50 kali order. Jadi total ordernya adalah 22.500 gitu. Lalu untuk testing and inspection, dia itu sesuai sama berapa testing hour. Testing hour tuh kayak direct labor hour, machine hour, design hour. Nah, ini testing hour namanya. Nah, dia bilang bahwa per unit itu butuh 30 testing hour. Kan kita bikin 150.000 unit ya. Berarti dia itu 4,5 juta testing hour. 30 dikali 150.000. Nah, yang terakhir nih biaya rework. Untuk menentukan berapa yang kita rework, kita lihat dulu. Estimasi perusahaan itu 8% defect rate. Jadi tarif yang gagalnya itu adalah 8% dari berapa yang kita produksi. Kalau kita produksi 150.000, berarti 8%-nya 12.000 yang defect. Gitu. 12.000 unit itu gagal, cacat. Maka kita perlu rework. Nah, untuk mereworknya, satu unit unit yang cacat tadi itu dia butuh 2,5 rework hours. Dikali 12.000 jadi 30.000. Nah, ini biaya per cost drivernya aja. Tinggal kita kali. Nah, ini hasil kalinya ya. 150 kali 460, 69 juta gitu ya. Semuanya tinggal dikali aja, total cost drivernya dikali cost per unit of cost driver. Nih totalnya. Maka totalnya ketemu total manufacturing cost 102 juta. Oke. Nah, ini untuk per unitnya. Kalau misalnya semua dibagi 150.000 unit. DM-nya 600, DM-nya, direct manufacturing cost 600, terus manufacturing overhead cost-nya dia 80, berarti totalnya 680 gitu. Nih ya, cost of rework 1,2 juta ini walaupun hanya untuk 12.000 unit yang cacat tadi, dia tetap dibebankan untuk seluruh unit yang diproduksi. Jadi dia dibaginya ke 150.000, maka cost-nya ini bertambah sebesar 8 per unitnya. Gitu. Oke, totalnya 680 untuk total manufacturing cost-nya. Nah, sekarang kita ngitung operating income untuk menetapkan target income. Nah, ini udah mulai masuk nih ke materinya. Ini di soal ini diasumsikan harga jualnya pada tingkat penjualan 150.000 unit itu kita menentukan harga 1.000 per unit. Ini asumsinya. Oke, asumsinya bahwa kita harga jualnya 1.000 nih. Berarti 150 juta revenue. COGS-nya sesuai total manufacturing cost kita, 102 juta. Terus ada lagi operating cost. Ini semua datanya given dari soal ya. 2,4 juta, desain 3 juta, marketing 15 juta, distribusi 9 juta, sama CS cost 3,6 juta. Maka totalnya jadi 33 juta. Nah, berarti full cost itu adalah COGS-nya, manufacturing cost-nya, sama ditambah sama operating cost atau non-manufacturing cost-nya. Gitu, cost di luar produksinya berapa? Totalnya 135 juta. Nah, maka kita dapat operating income 15 juta. Oke. Maka berarti kita dapat nih 15 juta. Ya, 15 juta
dari total revenue kita 150 juta. Oke, artinya kita dapat operating income kita itu 10% kalau kita jual dengan harga 1.000 per unit. Oke, nah ini baru sampai sini, ngitung dulu berapa target operating income kita. Kalau udah, nah di sini ada long run pricing approach, ada pendekatan untuk long run pricing. Ada dua pendekatan. Yang pertama ini market based approach atau kita lebih lihat pasar gitu. Kita bakal mempertimbangkan dulu pasarnya, pelanggan dan juga kompetitor. Baru deh kita ngecek dan menentukan biaya. Justru yang ditargetnya adalah biayanya. Gimana biayanya bisa memenuhi target kita gitu. Nah, target ditetapkan berdasarkan perceived value, yaitu nilai produk berdasarkan seberapa besar sih pembeli itu butuh dan pengen sama produk tersebut. Ini kayak acuannya tuh pelanggan tuh bakal menilai dengan harga berapa sih gitu. Yang kedua, kita lihat kompetitor. Itu kalau market based. Tapi kalau cost based, kita lihat dulu biayanya berapa, baru menentukan baru mempertimbangkan kira-kira nanti kompetitornya jual harga berapa ya. Tapi utamanya kita bakal lihat dulu biayanya. Baru setelah kita lihat biaya, oke, kita nentuin harga dengan cara mark up. Ini yang paling sering di soal di soal latihan juga ya, dan soal ujian kuis juga tentang markup ini. Jadi kita bakal memarkup cost, bakal naikin harga full cost-nya berapa. Misalnya tadi full cost-nya itu full cost-nya 102 juta untuk 150.000 unit kan. Yang nggak tadi full cost-nya kan 102 juta, 135 juta ya. 135 juta untuk 150.000 unit. Artinya setiap unitnya ini ya, berarti setiap unit itu dia biayanya berapa. Nah, di situ kita lihat full cost-nya itu berapa per unit. Baru deh kita bisa nentuin harganya. Misal di sini kan berarti full cost-nya satu unit $900. Nah, kita tentuin mau di markup berapa persen. Kalau misalnya kita naikin 10%, berarti kita kali 110%. Harganya 990 harga jualnya. Itu yang namanya markup. Gitu. Jadi harga itu sama dengan cost-nya 900 tambah tadi markup-nya berapa? 10% dikali 900. Gitu. Atau disebut juga dengan cost plus pricing. Nah, ini kita ke ilustrasi market based approach dulu. Jadi kalau di market based tadi udah dibilang ya, dia itu bakal memperkirakan dulu kompetitor ini kira-kira jual dengan harga berapa. Maka kita lihat, oh kira-kira nih kompetitor bakal jual dengan harga 850. Ingat, tadi kita full cost-nya berapa? 900 kan? Ya kan? Nah, maka kita bakal mikir nih. Tadi kan kita mikir kalau misalnya kita mau dapat untung 10%, kita harus jual dengan harga 1.000. Sedangkan kompetitor aja jualnya harganya 850. Maka kita berpikir untuk menurunkan harga pro value sebesar 20%. Awalnya 1.000, sekarang jadi 800. Ini soalnya given, angkanya given semua di soal ya. Maka manajer akan memperkirakan bahwa, oh kalau misalnya kita bakal nurunin harga nih jadi 800, itu kita nggak bakal jual cuma, nggak bakal kita jual cuma 150.000 unit, kan kita udah jual murah dibanding kompetitor. Maka dengan adanya, dengan adanya penurunan harga, si sales ini bakal naik jadi 200.000 unit. Nah, setelah itu baru kita tentukan target cost-nya biar kita bisa dapat untung tetap 10% kayak tadi.
Gitu. Nah, langkah-langkahnya gimana? Ini tuh langkah-langkah teoritis, jadi kalian nggak terlalu mikirin lah, ya. Nanti kalian lihat prakteknya. Nah, ini pertama mengembangkan produk tersebut, bla bla bla. Ini kan udah nih, kita udah dapat nih barangnya pro value. Udah sesuai sama keinginan pelanggan. Kedua, kita netepin target price dengan memperkirakan kompetitornya bakal jual dengan harga berapa. Yang ketiga, kita menetapkan target cost. Nah, ini kita mau melakukan sekarang. Baru kita setelah netapin target cost-nya, kita menganalisis nih. Ini kira-kira cost-nya bisa dijual dengan, kira-kira nih kalau cost-nya ketinggian, apa yang kita kurangin? Nah, itu cost analysis. Oke, kita lihat nih, ini cost ini kira-kira bisa dikurangin apa enggak gitu ya. Baru terakhir kita evaluasi biar cost-nya tercapai. Baru kita, oh ini dikurangi segini, ini ditambah segini, ini nggak usah nih cost ini nggak perlu. Nah, itu adalah evaluasinya. Oke, untuk total target revenue, ini misal di soal, kan kita tadi jualnya udah jadi 200.000 sekarang ya. Karena kita mau nurunin harga jadi 800. Maka 800 per unit dikali 200.000 per unit. Berarti revenue kita 160 juta. Nah, kita tadi udah punya target operating income itu 10%. Berarti 16 juta. Oke. Nah, terus berarti target operating income per unitnya. Per unitnya itu 80. Kenapa? 16 juta karena operating income kita didapat dari penjualan 200.000 unit. Berarti per unitnya itu 80. Oke? Maka berarti target cost per unitnya, nih, dia operating income-nya minta 80. Ya, minta 80 per unit dengan harga jual kita 800. Ingat tadi bahwa price itu sebenarnya adalah cost ditambah profit kan? Kayak inilah, kayak total revenue sama dengan TFC tambah TVC ditambah profit. Ini kan cost, ya kan? Ini cost, ini sales-nya. Maka harga jualnya, sales-nya itu sama dengan cost plus profit. Gitu. Berarti cost kita harus berapa? Kan kita minta ada profit per unit 80. Ya. Harga jual kita 800. Berarti cost-nya itu harus 720. Ada yang nanya 10% dari mana? Dari soal sebelumnya. Karena ini nyambung ya. Nih, target income kita itu 15 juta kalau kita punya revenue 150 juta. Maka 15 juta itu 10%-nya. Berarti kita punya target operating income 10% dari revenue. Nah, inilah yang kita bawa ke langkah selanjutnya. Gitu. Oke, 720 per unitnya. Tadi kita lihat, awalnya current full cost-nya, actual-nya itu kita ngeluarin berapa? 900 kan per unit. Tadi full cost-nya 135 juta untuk 150.000 unit. Oke, jadi 900 per unitnya. Oke, tadi kita udah ngikutin langkah pertama, kita lihat kompetitor jual 850, kita turunin harga 800. Udah ketemu target price-nya, terus kita juga target operating income-nya itu 10% atau 80 per unit. Target cost-nya sekarang 720, padahal biaya yang aktualnya itu 900 per unit. Maka PT Bambang perlu menganalisis aspek apa yang harus diturunkan cost-nya. Dan nanti dilakukan evaluasi nih, evaluasi biar kita itu nggak nurunin kualitas. Ya. Nah, ini lumayan banyak ya materinya ya. Ini cuma sedikit konsepnya. Jadi di value engineering, di evaluasi nilai, kita itu bakal
melakukan ini karena ada apa? Karena target cost kita tadi lebih rendah, 720 kan, actual cost-nya 900, maka harus kita sesuaikan dan kita evaluasi. Jadi ada dua value nih, dua cost value. Jadi pertama value added cost. Cost-nya bisa menambah nilai, tapi menambah nilai ini adalah menambah nilai di mata pelanggan. Nih, value added cost. Jadi kalau nggak ada cost ini kualitasnya bakal berkurang. Kayak misal DM, DL, itu kan bakal mempengaruhi secara langsung gitu loh nilai dari value dari barangnya. Kalau barangnya nggak pakai DL misalnya, sebentar ya. Lupa belum tutup lain. Jadi untuk DM dan DL ini kan harus ada nih biayanya. Kalau dia DM-nya dihilangin misalnya atau dikurangin kan biasanya pasti berpengaruh sama kualitas si barangnya gitu. Nah, kalau non value added, kalau aku juga awalnya bingung ya. Aku baca di Hongran itu bahwa non value added itu contohnya biaya rework. Padahal menurut kita logikanya gitu. Rework itu kalau misalnya nggak di rework kan barangnya cacat, nggak bisa kita jual. Nah, tapi ternyata ini adalah dari kacamatanya pelanggan, bahwa kalau kata pelanggan, ih bodo amat kan aku, ya pelanggan kan kiranya ya barang itu ya kayak gitu, kita nggak bakal mengira itu awalnya barang cacat kan. Maka rework ini menurut pelanggan nggak bakal nambahin value dari barang itu. Gitu. Jadi karena barang menurut pelanggan misalnya gelas ya bentuknya begitu, misalnya ya aku nggak bisa gambar, ini misalnya gelas nih, gimana sih bentuk gelas? Misalnya ini ada cangkir, ada aninya nih, terus dia tuh si pegangannya patah. Ya pelanggan mah taunya ya gelas pada normalnya yaudahlah nggak bisa gambar gitu lah ya. Ya menurut pelanggan kan gelas pada umumnya punya pegangan, ada pegangannya ada kan. Kalau misalnya awalnya patah, terus di rework jadi bagus, menurut pelanggan itu, ya emang value-nya segitu gitu loh, karena pelanggan taunya ya barang itu tuh nggak cacat gitu, makanya rework itu nggak masuk non value added menurut pelanggan gitu. Dari kacamata yang pelanggan dia nggak akan nambahin nilai karena nilainya bakal segitu-segitu aja gitu. Jadi pelanggan itu, menurut pelanggan biaya rework itu bukan bukan value added cost gitu. Kok cost insurance sih belum diganti apa ini? Sorry, kok insurance sih? Pasti udah aku ganti kemarin. Incurrence. Ya, jadi ini ngomongin soal keterjadian cost. Kenapa cost itu bisa terjadi? Gitu, menjelaskan kapan sumber daya itu terpakai untuk memenuhi tujuan tertentu. Kayak misalnya, DM itu bakal diakui ketika terpakai untuk produksi. Itu cuma konsepnya aja ya. Dan selanjutnya ada lock-in cost. Itu cost-nya belum terjadi sekarang, tetapi akan terjadi di masa depan karena keputusan sudah ditetapkan. Misalnya kita memutuskan untuk produksi iPhone 14, maka membutuhkan mesin spesifik A. Itu lock-in cost. Gitu kita bakal udah nge-lock cost-nya sekian gitu buat beli mesin A misalnya. Gitu. Lalu, nah sekarang untuk mencapai cost 720. Ini datanya lagi-lagi given ya. Nih, cost per unit of cost driver DM-nya ternyata diganti. Gitu. Dia nggak dikurangin, tapi misalnya ganti supplier atau misalnya dia nego harga. Awalnya 460, sekarang berubah jadi 385. DLH 2,65 awalnya 3,2 per unitnya. Sekarang turun gitu karena untuk menghemat biaya misalnya. Terus
Nah, untuk fix FOH karena dia fix ya nggak boleh diganggu-gugat. Nilainya bakal tetap segitu. Oke, terus ordering and receiving komponennya nih dikurangi. Awalnya 450 berubah jadi 425. Maka dia berkurang. Terus testing and inspection awalnya 30 jam testing menjadi 15. Berkurang juga. Terus defect rate-nya juga kita kurangi. Awalnya 8%, kita maksimalkan menjadi 6,5%. Kita maksimalkan upaya ya biar nggak banyak defect. Maka kita kurangi nih defect rate-nya jadi 6,5%. Maka cuma ada 13.000. Tadi kan 12.000, kok naik 13.000? Ya karena unit yang dijualnya juga naik jadi 200.000. Gitu. Untuk 2,5 jam per unit cacat gitu. Nah, ini harganya juga disesuaikan sama mereka nih. 385, terus mana lagi ya? Yang lain disesuaikan ya? Lupa. Ini 80, 240, oh enggak, berarti cuma DM-nya aja yang turun harganya. Oke. Yang lainnya tetap, tapi kuantitasnya pada berkurang nih. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum dan sesudah evaluasi, awalnya itu tadi 680 ya, untuk manufacturing cost-nya aja. Sekarang manufacturing cost-nya aja menjadi 540. Turun 140. Tadi awalnya 900. Ada yang nanya, itu cost per unit drivernya ada di soal apa gimana, Kak? Iya, ini semuanya diketahui di soalnya. Cost per, ini ya, semuanya given ya datanya. Ini ya, cost per unit of cost driver. Ini semua datanya given di soalnya. Gitu, jadi kita, kalau misalnya di soal beneran, itu di sini dikasih tahu. Jadi kayak, fix FOH bisa dikurangin segini, tapi nanti penjualan kamu berkurang sekian. Itu diketahui di soalnya. Oke. Tadi kan cost kita 900. Terus mau kita targetin jadi 720. Berarti kita harus mengurangi cost per unit sebesar 180 per unitnya. Sekarang awalnya 680 udah jadi 540. Berarti sudah 140 per unit. Maka kurang berapa? Kurang 40 per unit. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. 40 per unit. Nah, tapi ini adalah hitung-hitungan kita nih. 900 per unit itu kalau kita produksi 150.000. Kalau beda gimana? Ya kita lihat lagi karena operating cost-nya nilainya nggak per unit nih, tapi secara total. Ini kan sekarang kita 200.000 nih, pembaginya lebih besar. Nah, sekarang kita lihat biaya-biaya ini tadi awalnya berapa? Di datanya, di sebelahnya ada nggak sih? Ngaco deh. Nih, di datanya itu 33 juta untuk 150.000 unit. Ya, 150.000 unit dia butuh 33 juta. Nah, setelahnya nih, setelahnya ini dia butuhnya 36 juta. Tapi untuk 200.000 unit. Tadi 33 dibagi 150.000, 220 per unitnya. Sekarang udah jadi 180 per unit. Nih, per unit. Karena dia itu hitungannya untuk 200.000 unit, bukan 150.000 lagi. Walaupun tadi secara totalnya bertambah, tapi pembaginya makin besar juga, maka hasilnya itu lebih kecil lagi. Gitu. Maka di sini sudah berkurang 40 lagi, sehingga dari 900 tadi sekarang udah jadi 720 per unitnya.
Itu kalau kita pakainya market based approach. Kita tentuin dulu berapa targetnya, baru yang kita sesuaikan itu adalah cost-nya. Cost-nya kita padet-padetin gitu, biar bisa tercapai tetap target kita 10%, tapi harga jualnya murah 800. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nanti kalian banyak ketemu soal itu yang cost plus pricing sih. Maaf Kak, boleh balik lagi tadi kenapa ya dibagi total unit, kenapa yang rusak nggak dikurangi dulu? Karena, jadi gini, cost yang rusak ini, misal tadi yang ini ya, di awal, nih, kan ada rework hour 1,2 juta, ya kan? Untuk membetulkan 8% unit yang rusak tadi, gitu. Tapi dia pembaginya kok tetap 150.000 sih, gitu ya. Ya karena kan yang jadi itu 150.000, jadi dari 150.000 ceritanya nih, 12.000 unitnya defect, rusak. 138.000-nya udah bener. Ya kan? Nih, tapi cost si 1.200.000 ini nggak bakal dibagi cuma untuk barang rusak doang. Kenapa? Karena kalau dibagi untuk barang yang rusak aja, nih, kalau dibagi untuk barang yang rusak aja, dia bakal kegedean. Sedangkan pelanggan mah nggak mau tahu mau awalnya barangnya rusak, mau awalnya barangnya udah benar, ya mau bayarnya sesuai harga yang tertera aja. Dia nggak mau bayar dengan lebih tinggi karena ini kan barangnya rusak, jadi kita harus rework. Ih, bodo amat gitu kalau kata pelanggan ya kan. Jadi dia bakal bagi dengan totalnya aja. Jadi anggapannya dia itu adalah normal spoiled gitu. Maka biaya reworknya ditanggung oleh semua barang yang diproduksi. Gitu. Gitu. Bingung nggak? Jadi ini tuh 1,2 juta ini bakal ditanggung untuk semua barang. Karena semua ini cost-nya harus sama. Semua barang ini cost-nya harus sama. Gitu. Jadi walaupun ada biaya rework tambahan, ini tetap menjadi tanggungan seluruh barang ini. Gitu. Jadi disemuain gitu kayak buat backup gitu. Jadi disemuain gitu kayak buat backup gitu ya Kak gitu. Bentar, backup gimana ya? Rework-nya. Jadi ya rework-nya itu bentar, backup apa ya maksudnya? Jadi 1,2 juta ini intinya dia harus ditanggung oleh seluruh seluruh unit yang diproduksi dan terjual pada hari itu. Oh, jadi kayak bukan menggaransikan sih, tapi kayak membebankan. Jadi langsung dia bebankan untuk semua unit, walaupun unit yang rusaknya cuma 12.000, tapi ditanggungnya sama unit bener plus unit rusak yang 150.000 tadi. Karena kan 12.000-nya dibenerin nih. Berarti kan total yang kita produksi 150.000, balik lagi. Ya, maka dia bakal ditanggung untuk semua unit gitu karena dia harus sama total cost per unitnya. Oke. Ini udah ya. Nah, ini yang paling sering itu adalah cost based approach. Dia masih berhubungan sama CVP. Pokoknya kita bahas pricing ini mirip sama cost volume profit analysis. Masih pakai yang TR sama dengan TFC, TVC, tambah profit ini masih kepake ya. Ya, jadi TR sama dengan TFC, TVC, profit ini masih kepake. Nah, kalau cost plus cost plus pricing ini macam-macam. Yang pertama, cost plus target rate of return. Jadi,
nanti itu kita bakal memarkup sesuai sama berapa sih target rate of return-nya. Jadi kalau rate of return of investment, ROI, return on investment itu jadi misal kita itu masukin ke perusahaan biaya itu untuk produksi 115.200.000, bukan biaya produksi ya, biaya untuk perusahaannya, misalnya buat beli asetnya, buat beli mesin, buat beli segala rupanya itu 115.200.000 misalnya. Nah, dia minta bahwa ini kan modal saya dimasukin 115.200.000 misalnya. Harus balik nih 15%. 15% ini adalah profit kita atau operating income kita. Jadi sekarang target operating income kita adalah sesuai sama rate of return on investment. Gitu. 15% itu adalah target harus berapa sih profitnya, harus berapa sih operating income-nya. Dia minta 15% di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi udah ada nih cost base-nya. Cost-nya itu 720 full cost-nya. Ya. Oke. Terus ada markup. Nih, markup ini digunakan untuk memenuhi target ROI. Karena target ROI-nya 15% nih, oke, terus dia bakal memarkup 12%. Nanti ada lagi buat cara ngitungnya ya. 12%, maka nilainya jadi 86,4 penambahannya. Maka harga jualnya 806,4. Nah, dari mana persentase markup-nya 12%? Kan tadi kita itu mau minta ROI sebesar 15% dari berapa yang kita investasikan. Kita invest 115.200.000, kita mengharapkan 15% atau 17.280.000. Lalu kita bilang, kita itu bakal kira-kira menjual 200.000 unit. Oke, maka untuk mencapai profit 17.280.000 ini, berarti profit totalnya 17.280.000 kan. Per unitnya berapa? Tinggal dibagi total unit, ketemulah 86,4. 86,4 ini berapa persen sih dari 720? Ternyata dia 12%-nya. Maka kita bisa menentukan markup di sini 12%, dapatnya dari sini. Gitu. Kalau kita tahu bahwa full cost-nya 720 dan kita mau dapat ROI 15% dari total investasi 115.200.000, kita bakal dapat harga sebesar 806,4 atau markup-nya aja nih 86,4. 12% dari total full cost. Gitu. Oke, ini buat ngitung cost plus. Nah, ini paling sering soal itu ini. Kasusnya itu paling sering ini. Oke. Nah, kalau ini alternatif cost plus method. Jadi ini semua datanya balik lagi given semua. Jadi selain dengan cara tadi kita nyari dari total investment-nya, ROI-nya minta berapa. Jadi kalau misalnya kesulitan nih, kita ngitung berapa sih capital investment di situ. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ini ada data nih dari variable manufacturing cost-nya 475. Terus perusahaan itu bakal memperkirakan nih, oh berarti markup-nya kalau basisnya variabel kan kita belum menutupi apa aja? Belum menutupi total fixed cost, belum menutupi total variabel non-manufacturing cost. Terus kalau kita ngomongin variable cost, berarti masih ada total fixed cost nih yang harus diperhitungkan. Terus kalau kita ngomongin manufacturing cost, ada juga non-manufacturing cost. Nah, itu harus kita perhitungkan, maka markup-nya bakal gede-gede di sini semuanya. Gitu. Karena belum memperhitungkan yang lain. Kalau cuma basisnya variable manufacturing cost,
kita nggak bakal ngambil markup 12% kan. Karena kalau kita ngambil markup 12%, ya, kita itu bakal rugi dong, ya kan? Karena fixed cost-nya belum ditutup, non-manufacturing cost belum ditutup, maka dia bakal menentukan perusahaan ini, oh markup-nya gedein aja, kalau basisnya itu bukan full cost. Maka ketemulah ini harga alternatifnya dan kita tinggal ambil gitu. Misalnya tadi perusahaan itu pas lihat kompetitor, mempertimbangkan kompetitor itu 800 loh cost-nya. Maka dia cari yang paling harga jualnya, cari harga jual yang paling dekat. Nah, yang paling dekat adalah 806,4 gitu. Misalnya nih di soal kayak gitu. Jadi ini semua datanya balik lagi given ya semuanya ya. Persentase ini cuma kira-kira logikanya begitu. Karena misalnya dia masih ngomongin variable cost doang, belum mempertimbangkan total fixed cost-nya, belum mempertimbangkan manufacturing cost-nya, non-manufacturing cost-nya, maka dia bakal memperhatikan si markup ini biar gede. Dia bikin markup-nya yang gede, karena belum nutupin fixed cost nih, kalau basisnya cuma variable manufacturing cost. Gitu. Nah, satu lagi sebenarnya ada non-cost factor dalam pricing. Ini teori doang ya. Pertama ada diskriminasi harga. Jadi dia bakal mendiskriminasi harganya tuh karena apa? Karena misalnya dia memanfaatkan elastisitas dari permintaannya. Itu dia bakal menetapkan harga-harga yang didiskriminasi sama dia. Gitu. Jadi ini ngomongin ekonomi gitu, tapi ini nggak dibahas lebih lanjut ya. Misalnya cuma ada di PG aja gitu. Terus ada peak load pricing. Dia harganya bakal lebih mahal kalau permintaannya meningkat. Itu dia bakal memanfaatkan itu, dia bakal menetapkan harga lebih mahal. Atau produknya langka, dia bakal jual dengan harga lebih mahal. Dan juga ada international pricing, kalau misalnya harga jual produk itu bakal beda sesuai sama negaranya. Dan daya beli masyarakat di negara tersebut. Dah habis materinya. Tinggal soal latihan. Ini lumayan banyak ya materinya ya, karena banyak, itulah kalau misalnya belajarnya Hongren banyak teorinya. Nih, kita masuk ke soal pertama, soal aku. Nah, aku kalau soal AP itu nggak ada pricing, cuma di PG aja. Ya, makanya cuma ada soal latihan aku di sini, soal UAS aku. Nah, jadi ini ada perusahaan, terus Devi Nur ini adalah CEO dari perusahaan. Dia mau meningkatkan penjualan produk tersebut. Area belum berani. Oh, sorry. Maaf. Makasih. Nah, ini soal aku. Udah ganti ya? Udah nggak? Oke, makasih ya. Nah, ini Devi Nur, CEO baru perusahaan PKN Jaya. Dia itu punya informasi bahwa ada jumlah unit yang diproduksi dan dijual 400.000 unit. Ini jumlah unitnya ya. Dengan rate of ROI-nya dia minta 8% dari invested capital-nya 17 miliar 750 juta. Oke. Variable cost per unitnya 35.000 per unit dan fixed cost-nya 21,5 miliar. Yang pertama kita suruh ngitung berapa operating income-nya. Operating income tadi tinggal caranya apa? Berapa ROI-nya, return on investment-nya kita kalikan dengan invested capital. Berapa modal yang dia investasikan. Baik berupa fixed asset, baik berupa aset plus cash, dan lain-lain. Nah, dia minta ROI-nya 8%. Nih, dengan invested capital dia 17,750 miliar. Berarti sekarang target operating income perusahaan menjadi 1,42 miliar.
Terus kita yang kedua, nilai harga jual per unit. Nah, tinggal pakai cara TR sama dengan TFC, TVC plus profit. Oke, ini udah diketahui nih jumlah unitnya harus 400.000. Terus profitnya harus 1.420.000.000. Oke, fixed cost-nya 1.420.000.000. Terus fixed cost-nya 21,5 miliar. Variable cost-nya berapa? 35.000 per unit. Kita jual 400.000 unit. Oke, maka untuk menjual 400.000 unit itu harganya berapa? TR kan bisa kita pecah ya jadi P dikali Q sold. Ini kan TR. Nih, sama dengan TFC, total fixed cost, ditambah total variable cost. Total variable cost bisa kita pecah juga kan. Jadi variable cost per unit 35.000 dikali unit yang terjualnya 400.000 ditambah profit 1,42 miliar. Maka harganya ketemu 92.300.000 dari ini kita giniin deh. Maka 400.000 unit yang terjual harus punya harga berapa? 21.500 ditambah 14 miliar tambah 1,42 miliar. Jadi 36.920.000 untuk 400.000 unit. Maka per unitnya tinggal kita bagi. Kita bagi dengan 400.000. Jadi 92.300. Itu harga per unitnya. Terus pendapatan penjualan total, ya tinggal harganya dikali sama berapa unit yang dijual, ya kan? Harganya 92.300, jumlah unitnya 400.000. Totalnya 36.920. Lalu untuk markup, nah disinilah kalau untuk markup, kita cari lagi nih, berapa full cost per unit, gitu. Bisa caranya kalian dari total, ini kan kalau ini udah ketemu ya, total fixed cost 21.500 juta, total variable cost 14 juta, ya. Atau kalau kalian mau langsung per unit juga bisa. Ini tinggal dibagi sama 400.000 unit yang terjual gitu. Terus fixed cost-nya kan tadi diketahui per unit 35.000, ya kan? Maka totalnya jadi 88.750. Kalau ini kan aku tadi per total semua ya. Totalnya kan 21.500 juta dan 14 miliar. Total 35.500 juta dibagi total unit 400.000 baru ketemu 88.750 full cost-nya. Gitu. Dan di soal itu nggak dikasih tahu bahwa variable cost-nya ini misalnya variable manufacturing cost. Kalau ada variable non-manufacturing juga ditambahin. Pokoknya semua fixed cost, semua variable cost. Maka markup itu sama dengan margin laba ya. Iya. Margin laba tapi bukan contribution margin ya. Ya profit margin sama. Gitu. Tapi kalau markup itu sudah jelas basisnya itu adalah full cost biasanya markup itu. Jadi kayak misalnya dia di markup berapa? Kan belum kita kalau misalnya ngomongin profit margin itu bisa dari harga jual, bisa dari modal istilahnya ya kan. Misalnya profit marginnya 20% dari harga jual, bisa gitu kan. Atau 20% dari full cost-nya itu bisa. Kalau misalnya di sini yang namanya markup itu kan meningkatkan harga nih. Persentasenya biasanya basisnya adalah modal kita, full cost kita. Gitu. Nah, dengan full cost 88.750, kita jual harganya 92.300. Maka berarti, oh kita mau markup-nya berapa? Tinggal kita kurangi nih, 92.300 dikurangi modal kita itu 88.750 per unitnya.
Maka markup per unit itu 3.550 dari full cost-nya. Maka markup-nya jadi 4%. Basisnya apa? Full cost ya, ingat ya, basisnya full cost. Berarti 3550 ini dibaginya bukan sama 92.300, tapi dari 88.750. Persentase markup terhadap full cost dari produk tersebut. Gitu. Tadi sebenarnya kan markup kan bisa dari variable cost dan lain-lain ya. Cuma biasanya nggak dari harga jual. Karena namanya markup, meninggikan harga. Kalau meninggikan harga di atas harga jual kan nggak mungkin. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai ke markup 4% ini. Kalau kita next dulu ya. Devi Nur berencana, nah dia bilang, fixed cost-nya si 21.500 juta ini mau dikurangi sebesar 2.250 juta. Dan variable cost, tadi variable cost-nya 35.000 nih, mau dikurangi juga. Jadi, dikurangi sebesar 3.000 per unit. Jadi cuma 32.000 per unit. Oke, ntar dulu ya. Per unitnya. Ini dibagi 400.000. Oke. Dengan menggunakan persentase markup-nya tetap 4%, harga jualnya berapa? Nah, fixed cost-nya ini kan tadi 35.000, tapi diminta dikurangi 3.000 ya. Menjadi 32.000 per unit. Oke. Menjadi 32.000 per unit. Atau total fixed cost-nya awalnya 21.500 juta dikurangi 2.250 juta. Berarti jadi 19.250. Terus TVC-nya total variable cost-nya 32.000 dikali sama 400.000 unit yang terjual. Maka full cost 32.050 dibagi 400.000, 80.125. Terus dia minta markup-nya tetap 4% dari full cost. 4%-nya dari 80.125. Full cost yang sekarang nih adalah 3.205. Maka harga jualnya sekarang tinggal ditambahin aja. Full cost per unitnya berapa, ditambah markup-nya berapa. Maka itu ketemu langsung harga jualnya. 83.330. Gitu. Full cost-nya 81.25, markup-nya 4% dari 81.25, 3.205. Jadi totalnya 83.330. Kan tadi itu 12.800. Ini dari harga per unit 35.000 kan? Terus diminta kurangin di soal itu 3.000 nih dikurangi. Oke. Jadi 32.000 dikali 400.000 unit yang dijual. Ya. Nah, maka 12.800.000. Yang C, nah Devi Nur ini bilang dia itu setuju kalau misalnya dengan kondisi yang ditetapkan di poin B, termasuk harga jual yang baru. Jadi dia setuju kalau harga jual 83.330 tadi. Tapi pengurangan variable cost ini ternyata kualitas produknya jadi menurun. Sehingga penjualan itu turun 5% dari tahun sebelumnya. Sekarang kita hitung berapa operating income-nya. Nah, berarti unit yang terjual sekarang berapa? Tadi dia bilang turun 5% dari sebelumnya. Awalnya yang kejual 400.000, sekarang jadi 95. Penjualan turun 5% dari tahun sebelumnya. Sekarang jadi tinggal 380.000.
Awalnya 400.000 ya, sekarang tinggal 95%-nya. Karena turun penjualannya. Jadi cuma 380.000 unit yang terjual. Maka revenue-nya 380.000 dikali harga jualnya tetap harga jual baru 83.330. TFC-nya yang baru juga 19.250.000. TVC-nya 32.000 kan tadi 35.000 dikurangi ini jadi ambil 32.000 dikali sama 380.000 unit yang diproduksi menjadi 12.160.000. Maka kita masih ada profit sebesar 255.400.000. Kalau awalnya profit kita 1.420.000.000, sekarang profit kita turun jadi 255.400.000 gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini soal aku cuma kayak gitu ya. Soal-soal Hongren juga sebenarnya mirip-mirip sih. Nih coba kita bahas yang ini yang belum diiniin deh. Yang belum dibahas ini kan udah di kelas sebelah nih. Ini belum juga deh. Ada cost plus target pricing working backward. Manufacturers bla bla bla. Ini dia bilang kalau ada unit produced and sold ada 3.000 unit. Terus investmentnya 3 juta. Investment 3 juta, terus ada markup sebesar 10%, terus ROI-nya 15%, terus variable cost per unitnya 600. Nah, nomor 1, what was Kit Place operating income di 2016? Nah, ingat operating income. Operating income itu sesuai sama ROI. Oke. ROI-nya berapa? 15% dikali sama investment-nya 3 juta. Berarti operating income-nya 450.000. Terus ditanya, berapa sih full cost-nya? Kenapa dia nanya full cost? Karena di sini nggak ada total variable cost-nya. Ya nggak? Makanya dia nanya, berapa sih full cost-nya? Tapi ingat, kita udah tahu markup-nya itu 10%. Makanya kalian harus ingat-ingat lagi materi cost volume profit. Oke? Full cost-nya berapa? Kita mau cari total fixed cost-nya kan? Ya. Nah, di sini masukin lagi nih, TR sama dengan TFC plus TVC plus profit. Nah, harga jualnya 10% dari total fixed cost dan total variable cost, ya kan? Nah, di sini kita nggak tahu nih TFC-nya berapa, tapi kita bisa masukin ke rumus bahwa kan TR tuh sama dengan TFC, TVC plus profit nih. Nah, si TR ini tuh berarti berapa? TR adalah 110%-nya dari TFC plus TVC. Ya kan? Sama dengan TFC plus TVC plus profitnya 450.000. Sampai sini dulu masih nyambung nggak teman-teman? Ada yang masih bingung sampai 110%? Operating income dari ROI-nya, return on investment 15% dikali investment-nya 3 juta. Oke. Masih nyambung ya? Oke. Nah,
Berarti ini tuh adalah 110% TFC plus 110% TVC sama dengan TFC plus TVC plus 450.000. Masih nyambung ya? Dikaliin nih, masukin ke TFC, masukin ke TVC. Oke. TFC ke sini semua deh. TFC masuk ke sini semua, 110% dikurangi TFC. Kalau TFC aja kan artinya 100% kan. 110 dikurangi 100, gini deh. 110% TFC minus 100% TFC ini sama dengan salah. Sini deh. Sama dengan TVC-nya masukin. TVC 100%, sorry. 100% TVC minus 110% TVC plus profitnya 450.000. Tapi total variable cost ini bisa kita cari dari mana? Total variable cost, kita udah tahu kita bakal jual 3.000 unit, harga variable cost per unit 600, berarti 1.800.000 TVC-nya. 110 min 100 berarti 10% TFC sama dengan minus 10% TVC ditambah 450.000. Ininya nggak bisa nih. Oke. Maka 10% TFC sama dengan 450.000 profitnya dikurangi 10% dari TVC-nya. TVC 1.800.000. Maka 10% TFC adalah 270.000. TFC-nya sama dengan 270.000 dibagi 10%. 2,7 juta. Kalau masih nggak yakin, tinggal kalian masukin ke rumus lagi. Kalau misalnya total fixed cost 2,7 juta, berarti full cost-nya berapa nih? Kita hitung dulu aja ya full cost-nya. TFC 2,7, TVC sama dengan 180, kita sum 4.500.000. Berarti markup-nya katanya 10%. Ini kan untuk 3.000 unit ya. Untuk 3.000, ini total unitnya 3.000. Maka berarti dia per unit itu full cost-nya 1.500. Berarti markup-nya itu 10% dari 1.500. Harga jualnya 1.500 ditambah 150. Berarti 1.650. Coba kita masukin ke rumus ini nih. Oke. Benar nggak profitnya dapat 450.000 gitu ya. Tadi TR berarti 1650 dikali sama berapa sih? 3.000 unit ya. 4.950 sama dengan total full cost ditambah profit. Ya kan? Berarti profit sama dengan 4.950 minus 4.500. 450. Sama ya, sama jawaban di sini. Operating income 450.000. Itu benar. Udah tuh, berarti untuk full cost-nya ketemu. Nih, full cost 4.500.000, maka full cost per unit itu 1.500. Tuh. Terus, what was the percentage markup
on variable cost. Nah, sekarang dia minta markup dari variable cost-nya berapa. Kita lihat lagi harga jual, ini hapus ya. Harga jual kita 1.650, maka di sini markup on variable cost. Harga jual kita 1.650, ya kan? Variable cost itu gini. Kita lihat selisihnya nih, harga jual kan 1.650, ya kan? Variable cost-nya itu 600. Maka yang di markup adalah 1.050. 1.050 itu berapa persen? 1.050 dari variable cost-nya 600. Maka markup-nya adalah 175%. 1.050 itu adalah selisih antara harga jual dengan variable cost-nya. Gitu. 175% ternyata. Kalau basis kita itu adalah variable cost. Kenapa nih? Gede banget. Karena total fixed cost-nya itu 2.700.000 untuk 3.000 unit. Berarti dia sendiri itu sudah menghabiskan, ini kan harga jual 1.500 nih. 600-nya harga jual. Full cost 1.500. Variable cost-nya cuma 600. 900-nya fixed cost gitu. Jadi dia markup-nya pasti bakal gede karena fixed cost-nya gede banget. Buat nutup fixed cost aja dia nggak cukup gitu loh. Buat nutup fixed cost aja harus lebih dari itu. Maka sampai ke 175% gitu. Belum sama profitnya kan. Maka gede banget jadinya 175%. Terus what are the total fixed cost? Sudah ketemu ya, 2.700. Tuh. Kids Play is considering increasing the annual spending on advertising. Dia bilang fixed cost-nya akan ditambah sama advertising cost 200.000. Kenapa aku bisa langsung bilang kalau misalnya advertising itu 200.000 adalah fixed cost? Karena dia nggak diikuti sama penambahan tiap barang terjual kan advertising itu nggak nambah kan. Maka dia bisa dibilang fixed cost gitu langsung ya. The manager believes the investment will translate into a 10% increase in unit sales. Jadi, investasi kita berupa 200.000 ini ditambahkan, ini maka dia akan menghasilkan kenaikan sales sebesar 10%. 10% dari unit awal. Should the company make the investment? Nah, ini kayak ini lagi, kita bandingin kondisi yang sekarang sama yang tadi. Nomor 2, ada tambahan fixed cost. Ada additional cost sebesar 200.000. Terus, full cost awal adalah 4.500.000 tadi mana nih? 4.500.000. Maka full cost yang sekarang itu adalah 4.700.000. Full cost baru 4.700.000. Terus dia bilang akan meningkatkan 10% increase, 10% kenaikan di unit sales. Maka unit terjual sekarang itu 110% dari 3.000, awalnya 3.000 kan? Jadi 3.300 unit. Nah, terus dia nggak bilang di sini, dia nggak bilang harganya. Maka kalau gitu berarti asumsinya harga jual tetap sama dengan yang awal. Gitu. Nih harga jual tetap 1.650. Nah, sekarang kita tinggal hitung operating income-nya. Apakah berkurang atau tetap atau bertambah justru ya. Nah, berarti sales revenue kita itu berapa? 3.300 unit. Kita kali dengan 1.650. Terus, full cost baru kita itu adalah 4.700.000.
Maka sales revenue dikurangi full cost adalah operating income kita. 745.000. Awalnya itu operating income kita adalah 450.000. Dia naikkan, maka di sini keputusannya di tambahan advertising bisa diambil gitu. Kalau misalnya dia lebih kecil ya udah nggak perlu kita ambil gitu. Oke. Nomor 3. Mana sih? Refer back to the original data. In 2017, Kids Play believe that it will be able to sell only 2.700 unit at the price calculated. Oh, harganya tadi kan 1.650 nih. Terus katanya kita bisa jual cuma 2.700 unit. Kalau misal fixed cost-nya kita kurangi sebesar 185.000. Oke. Terus dia bilang, kalau misalnya kita mau mempertahankan 10% markup di full cost-nya, maka berapa target variable cost? Nah, sekarang yang dicari justru variable cost-nya. Agak ya soalnya ya. Nah, sekarang berarti unit sold baru itu tinggal 2.700. Fixed cost yang baru ini bukan, dia nggak nyambung sama soal 2 ya. Fixed cost-nya awal 4.500, 2.700 kita kurangi 185.000 sesuai soalnya. Jadi 2.515.000. Terus maka kalau misalnya kita markup-nya tetap di 110%, maka total fixed cost-nya harus berapa? Total variable cost-nya harus berapa? Sama pakai rumus ini, tinggal kita ganti aja gitu. Nih, kalau misalnya kita mau memarkup tetap 10%, berarti kan dia maunya sesuai sama requirement 1 ya. Oke, dia sesuainya sama requirement 1, harga jualnya tetap nih. Harga jual itu tetap di 1.650 dan berarti operating income operating income-nya juga harusnya dipertahankan di 450.000. Kenapa? Kalau operating income-nya nggak diketahui juga di sini, ini nggak akan bisa dihitung nih, karena ada 2 variabel loss. Ini nggak akan bisa dihitung. Jadi berarti di sini asumsinya dia mempertahankan markup 10% itu, ROI-nya juga tetap 15%. Nah, makanya variabel cost-nya lah yang harus diubah. Gitu. Markup-nya, tadi aku nulis apa sih? Oh, markup-nya 10%, tapi nih. Berarti yang kita sesuaiin kan full cost-nya ya? Iya, markup-nya itu dia tetap 10%. I see, gini. Sorry, markup tetap 10%, tapi harga jualnya tetap sama nih. Coba kita lihat ya. Units at the price calculated in requirement 1. Berarti harganya sesuai ini 1.650, tapi markup-nya tetap 10%. Oh gitu, berarti yang berkurang justru operating income-nya ya. Nah, kalau gitu dengan harga jual 1.650, berapa total variable cost-nya? Harga jualnya 1.650, ya kan? 1.650 ini adalah 110% dari total full cost.
total full cost. Nah, maka berapa variable cost-nya? Kan berarti total full cost-nya per unitnya berapa? 1.600 dibagi 110%. Ya kan? Berarti total fixed cost. Total full cost harus 1.500. Berarti kalau kayak gini tinggal kita sesuaiin aja. Total full cost itu sama dengan TFC plus TVC. Ya, total full cost sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Ini untuk 2.700 unit. Ya, berarti 1.500 dikali 2.700 unit, ini harus sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Berarti total variable cost-nya 4.050.000 dikurangi 2.515.000 adalah total variable cost untuk 2.700 unit. Berarti variable cost per unitnya adalah 1.535 dibagi 2.700 unit atau menjadi 568, sekian. Karena fixed cost-nya kita kurangi 185.000 menjadi 2.515 tadi. Terus kita mempertahankan price sesuai sama yang ini 1.650 dengan markup-nya tetap 10% dari full cost. Gitu. Berarti full cost yang sekarang per unitnya 1.500 ini terdiri dari variable cost per unit 568,52, total fixed cost-nya per unit 2.515 dibagi 2.700. 931, juga ini kan berarti. Nah, ini totalnya bakal tetap 1.500. Gitu. Biar dengan harga 1.650 markup-nya tetap 110%. Tadi aku nggak ngeh di situ. Ternyata dia harganya itu udah ditentuin 1.650, tapi markup-nya 10% juga. Berarti yang diubah kan total target variable cost ya. Dan ininya berarti kita tetap segini ya, tetap 450.000 operating income-nya karena total full cost-nya itu tetap di 1.500 gitu dengan markup 10% gitu. Karena dia price-nya nggak berubah nih, harga jualnya tetap enggak dong, harga jualnya tetap 1.650. Coba kita hitung dari operating income-nya jadi berapa? TR sama dengan TFC plus TVC plus profit. 1.650 dikali 2.700 unit. TR-nya total fixed cost, total full cost-nya 1.500 dikali 2.700 berkurang dong harusnya ya. 4.500.000 plus profit. Berkurang benar profitnya. Berarti profitnya di sini 405.000 sekarang dengan penjualan cuma 2.700 unit. Oke. Jadi di soal ini dia berarti requirement-nya hanya aturan mainnya dia cuma minta bahwa price-nya tetap dengan yang price di nomor 1, hasil kalian di nomor 1 ini harganya tetap di situ, tapi fixed cost-nya diubah menjadi 185.000 lebih rendah dan markup-nya tetap 10%. Gitu. Berarti total full cost-nya itu nggak berubah kan? Full cost tetap di berapa tadi? Di 1.500, tapi yang beda itu adalah komposisinya. Berapa fixed cost, berapa variable cost. Gitu.
Oke, ada pertanyaan? Ada pernyataan? Kak nggak ngerti, Kak, pusing gitu. Udah pulos banget kayaknya di semester 6 ini. Oh my God. Udah mau selesai padahal. Oh, ini tuh udah ada recordnya nih yang DCA, yang homework yang kemarin aku bilang mau dibahas. Ini tuh soal homeworknya Pak Didik ya. Cuma ya aku bahas di sini karena ini soalnya Hongren bukan soal bikinan beliau gitu, jadi boleh dibahas di sini. Ini mau dibahas atau kalian nonton record aja? Iya, udah yang ini, iya udah di gitu kok. Kak, Excel-nya yang ini jangan lupa di G Drive ya. Iya, ntar aku bikin yang ini kelas B ya namanya ya. Soalnya yang kemarin baru ini sama ini. Ini mau dibahas gak? Atau nggak usah, kalian nonton recordnya aja. Di kelas A. Ini aku udah bahas di sana sih sebenarnya. Direct EDCA nih. Oke, nonton recordnya. Satu lagi berarti ya soal Hongran juga ini. Basis mark, ada yang nanya ya, basisnya markup gak selalu dari full cost, Kak. Sebenarnya markup itu basisnya cost, tapi bisa full cost, sesuai soal mintanya basisnya apa. Tapi normalnya sih full cost, tapi bisa jadi variabel cost yang nggak mungkin itu markup dari harga jual. Kan dulu kita kalau misalnya dulu mikirnya, bisa kan profit itu sekian persen dari sales price, itu bisa. Tapi kalau untuk markup, karena namanya markup meninggikan, itu pasti dari biaya gitu. Tapi nggak mesti full cost. Biasanya full cost, tapi bisa jadi mintanya variable cost, fixed cost gitu. Ada yang nanya, Kak, yang beda operating income ya, Kak? Jadi full cost-nya tetap sama? Iya, jadi ternyata tadi kan aku baca di soal ini, nih, dia itu bilangnya gini nih, dia minta harganya price itu sesuai requirement 1. Artinya harga jualnya tetap 1.650 kan. Dan dia bilang markup-nya tetap 10% dari full cost. Artinya sama dong kayak nomor 1. Nomor 1 minta markup 10% dengan harga 1.650. Nomor 3 juga sama. Mintanya markup 10% dengan harga jual 1.650. Ya kan? Nah, berarti harga total harga full cost-nya itu sama juga. Ya kan? Karena 10% dari full cost-nya tetap 1.650. Berarti total full cost-nya tetap 1.500. Gitu. Yang diubah adalah komposisi dari full cost-nya aja. Nah, kenapa profit-nya ikut berubah? Karena walaupun harga jual tetap sama, unit terjualnya berkurang jadi 2.700, maka profitnya bakal terganggu juga. Harga jual sama, full cost-nya sama, tapi profit unit yang terjualnya berkurang. Berarti profitnya juga otomatis bakal turun. Gitu. Operating income-nya atau profitnya bakal turun. Gitu. Karena TR ini kan dipengaruhi sama berapa unit yang terjual ya. Oke, sama-sama. Itu lagi ya, soal Hongran. Sama ini juga masih cost plus target return on investment pricing. Zoom Olicious make a candy bar for vending bla 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 30 bar dalam satu case-nya. Terus bla bla dia jual dengan harga yang sama. Total capital investment. Capital investment-nya di 15 juta. Kejauhan ngapain? Nulis sampai mana gila? 15 juta. Terus it expect to produce and sell 300.000 cases of candy. Berarti unit sold-nya itu 300.000.
Terus target ROI-nya 10%. Mau kesibukan terus. Expected cost for the next year are. Nah, ini variable production sama variable marketing dipisah-pisah ya. Variable production, terus ada variable marketing, ada fixed production, ada fixed marketing, terus ada other fixed cost. Ini 4, 1, 300.000, 400.000, 200.000. Ini di sampingnya aku tulis totalnya ya. Dijumlahin, variabelnya 5 per unit, fixed cost-nya jadi 900.000 totalnya. Zoom Olicious prices the cases of candy at full cost plus markup to generate profits equal the target return. Berarti pertama ditanyain berapa target operating income. Ya, sama ngitungnya cuma 10% dikali berapa investasinya. 1.500.000. Nomor 2, berapa selling price Zoom Olicious needs to charge? Dia berapa harus jualnya? Nah, sekarang selling price-nya. Selling price-nya dan markup-nya. Oke, kita mau jual 300.000 dengan 300.000 unit dengan keuntungan 1.500.000. Maka berapa harga jualnya? Oke, ini sama kayak soal yang ini nih. Oke, tinggal nih, kayak soal yang aku. Nih, tinggal pakai cara ini aja. Kita ketik ya, biar nggak lama. TR sama dengan TFC plus TVC plus profit. Nah, TR-nya dari harga jual dikali key sold-nya berapa? Yang terjual 300.000 ya. Baterai nyolong. 300.000 unit. Oke. Sama dengan, nah, TFC, total fixed cost 900.000, key sold-nya 900.000, key sold-nya itu 300.000. Oh, alah, gini ya. Variable cost-nya kan 300.000 unit dikalikan dengan 5 ya variable cost-nya ya. Total production dan variable marketing. Kali 5 berarti ditambah profitnya mau 1.500.000. Oke. Maka price-nya adalah 3.900.000 dibagi dengan 300.000. Maka harga jualnya ada di 13 per cases. Gitu, harga jualnya 13. Terus markup-nya berarti berapa? Markup-nya berapa? Hitung dulu total full cost. Dari TFC dan TVC. Total variable cost 5 per unit dikali dengan 300.000. Total fixed cost-nya 900.000. Maka di sini full cost-nya adalah 2.400.000 untuk 300 case. Kalau per unitnya tinggal kita bagi 300.000. Jadi 8. Ini full cost per unit. 8. Harga jual 13. Berarti markup-nya itu selisihnya berapa? 13 kurangi 8 dibagi, dia lihat ya, markup percentage on full cost, berarti dibagi full cost-nya. Full cost-nya 8. Berarti dia markup-nya 62,5 harusnya sih. Nah, 62,5%. Selisihnya kan 13 kurangi 8 ya.
selisihnya dia 5 ya. Selisihnya dia 5. Ya, bentar. Oh iya benar. Selisihnya 5, full cost-nya 8, berarti 5/8 atau 62,5% markup-nya. Oke, nomor 3. Zoomolicious, closest kompetitor. Kompetitornya itu jual dengan harga 16, tapi isinya 36 bar candy per casesnya. Nah, Zoomolicious dia bilang dia mau bikin harganya jadi 15 per case. Tadi kan 13 ya, sekarang dia mau bikin 15. Assuming production and sales decrease 4%. Produksi dan penjualan menurun 4%. Dari 300.000 nih menurun 4%. Dia suruh ngitung berapa sih ROI-nya sekarang. Is increasing the selling price is a good idea apa enggak? Dia naikin harga, ide buruk apa ide baik ya? Nah, ini kemana sih? Nggak bisa turun. Nah, nomor 3. Ya pasti 3 itu tentang menaikkan harga. Nah, selling price yang baru itu 15 dia bilang. Terus unit sold baru itu turun 4%, berarti jadi 96%-nya dikali 300.000 unit. Jadi 288.000 unit. Terus, nah sekarang kita ngitung berapa return on investment-nya atau kita ngitung berapa operating income-nya. Dari sales revenue itu 15 dikali 288 harga jual dikali unit terjual dikurangi total full cost. Berapa TFC, berapa TVC. TFC-nya 900.000 nggak berubah. Total variable cost-nya 5 dikali sama yang terjual 288.000. Berarti kita sum total full cost-nya itu adalah 2340. Kita lihat sekarang operating income kita jadi berapa. Jadi 1.900.000. Ada yang nanya, bentar. K288-nya nggak salah. Kan tadi kita 300.000 unit ya. Terus dia bilang unit production and sales decrease by 4%. Jadi dia bakal menurun 4% dari penjualan awal. Tadi awalnya terjual 300.000, sekarang terjual 96%-nya dari 300.000. Itu jadi 288.000. Oke. Lanjut. Berarti di sini total full cost kita 2340, di sini operating income naik nih 1980. Atau kalau kita bikin persentase per, tadi kan ROI ya, return on investment-nya, jadi secara persentase dia naik jadi 13,2%. Awalnya cuma 10% nih. Gitu, berarti is a good idea. Gitu. Operating income naik, berarti keputusannya bagus. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang salah lihat. Ada lagi? Ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini. Emang rata-rata ya soalnya itu ya kayak dari soal UASku pun sama ya. Nih, ini pun dia kayak nurunin harga tapi salesnya naik atau naikin harga salesnya turun. Itu case-case-nya dibahas terus tuh kayak gitu. Cuma kita nggak pernah tahu ya kuasa ilahi. Gitu tiba-tiba ntar soalnya macam-macam. Kan aku tidak bisa menanggung.
Ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih bingung nggak teman-teman? Aku juga curiga sebenarnya waktu di yang AP tuh emang nggak ada soalnya karena mirip sama CVP, ya nggak sih? Mirip, cuma beda-bedanya cuma ada markup-nya aja. Jadi nggak ada gitu soalnya. Kalau di soal aku ada, tapi cuma gitu aja. Mungkin karena gitu aja kali ya, jadi nggak dimasukin. Aku belum lihat sih yang cutting ada apa nggak ya pricing. Nanti deh buat minggu depan ya, yang soal cutting 2017. Karena menurutku lebih bagus soalnya untuk dibahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini juga emang soalnya modelnya gini-gini aja ya. Ya udahlah, bagus kalau gini-gini aja, gak banyak-banyak banget modelnya. Oke. Kayaknya tentor-tentor lain pada ini udah pada bilang kayak aku nggak pernah cukup tahu gin waktunya, kalau aku kok masih bisa ya. Karena sebenarnya materiku nggak sebanyak Akom, nggak sebanyak Mankyu, nggak sebanyak AKM, cuma seklat soalnya doang yang banyak. Gitu. Oke. Kalian mau KKM ya? Gak rame.